Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, sebelum aku mulai presentasinya, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa pencet like sama kirim komentar positif kalian ya. Oke, lanjut aja kita ke presentasinya. Bisa share screen? Oke, jadi ini adalah materi yang akan kami presentasikan, yaitu tentang teori belajar sosial konstruktivistik. Kemudian ada nama kelompok kami, itu yang pertama itu saya sendiri, Ismia Timutiah, kemudian ada Zulfa Nahdiana, Rahma Budiasti, Amelia Rahmawati, dan Nur Sabrina. Next. Selanjutnya ini ada rangkuman dari materi yang akan kami jelaskan nanti. Bisa di next. Oke, materi yang pertama itu tentang pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Amel. Kepada Amel, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama itu ada konstruktivisme. Apa sih konstruktivisme? Konstruktivisme itu adalah salah satu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan kita itu merupakan hasil dari konstruksi atau bentukan dari pemikiran sendiri. Maksudnya itu apa? Jadi di sini tuh kayak siswa dimotivasi atau diberi motivasi untuk bisa berpikir dan mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui kayak media-media yang lain, media-media informasi seperti dari internet dan lainnya. Dan guru itu berperan sebagai motivator atau pengarahan dan tambahan pengetahuan lagi untuk muridnya. Terus dalam pembelajaran ini lebih memfokuskan pada perlunya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Siswa dijadikan sebagai subjek dalam pembelajaran dan bukan hanya sebagai objek pembelajaran. Next. Nah, di sini tuh konstruktivitas itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada dari teori Piaget. Apa sih dari teori Piaget itu? Jadi teori Piaget itu adalah konstruktivitas psikologi atau personal yang menekankan pada pentingnya peranan individu dalam proses pembelajaran. Next. Terus yang kedua ada teori Vygotsky. Apa sih itu teori Vygotsky? Jadi teori Vygotsky ini teori atau yang merupakan konstruktivitas sosial yang menekankan pada konteks sosial dari pembelajaran. Yang selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip konstruktivisme yang akan disampaikan oleh Asti. Kepada Asti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terdapat 4 prinsip konstruktivisme. Yang pertama adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun secara sosial. Pengetahuan dibentuk secara sosial dengan berinteraksi dengan orang lain, dan secara personal dengan membaca buku, jurnal, dan sumber lain. Yang kedua, pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk bernalar. Pengetahuan tidak hanya menunggu dan bergantung pada guru memberikan materi, tetapi siswa juga harus aktif membangun pengetahuannya sendiri dengan mencari di berbagai sumber. Yang ketiga, siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep menuju konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah.
pengetahuan siswa, terus dibangun ketika siswa terus aktif belajar. Dari konsep yang sederhana menjadi konsep yang rinci dan lengkap. Contohnya ketika SD diberikan pernyataan bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180. Ketika SMP atau SMA sudah bisa membuktikan dari mana jumlah sudut tersebut bisa 180 derajat karena konsep yang terus berkembang. Yang keempat, guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan baik. Guru bukan ditempatkan sebagai satu-satunya sumber belajar siswa, melainkan sebagai pembuka jalan dan penunjuk arah agar pengetahuan yang dibentuk sendiri oleh siswa teratur dan terarah. Selanjutnya adalah materi tentang ciri-ciri pembelajaran yang konstruktivis yang akan disampaikan oleh Iin. Kepada Iin, waktu dan tempat dipersilahkan. Ciri-ciri pembelajaran yang konstruktivis. Yang pertama yaitu belajar harus disituasikan dalam latar atau setting yang realistik. Penilaian harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang terpisah. Maksudnya adalah pengetahuan itu dihubungkan dengan keadaan yang nyata dan penilaian itu berdasarkan tugas. Jadinya satu kesatuan. Lalu yang kedua yaitu pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Pengetahuan itu akan tumbuh atau muncul saat adanya diskusi dengan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Lalu yang keempat, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman. Maksudnya adalah pengalaman itu akan timbul suatu makna dan akan berubah menjadi pengetahuan. Lalu yang kelima, belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. Pengetahuan itu merupakan penafsiran keadaan nyata dan dibangun atas pengalaman. Next. Teori konstruktivisme meyakini bahwa di dalam proses pembelajaran, para peserta didik yang harus aktif membangun pengetahuan di dalam pikirannya, agar informasi yang diterima berubah menjadi pengetahuan. Jadi, peserta didik harus banyak mencari informasi atau pengetahuan sendiri, supaya informasi itu dapat menjadi pengetahuan dalam pikirannya. Next. Materi selanjutnya itu tentang konstruktivistik sosial dan penerapannya dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Amel. Kepada Amel, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama itu ada dari pengertian konstruktivis sosial. Apa sih konstruktivis sosial? Jadi konstruktivis sosial itu menekankan pada konteks sosial dari pembelajaran dan pengetahuan itu dibangun dan dikonstruksikan bersama. Kayak maksudnya itu apa? Jadi pengetahuan itu dibangun bersama melalui kayak kolaborasi, yaitu kolaborasi antara siswa dengan guru, terus siswa dengan siswa, atau siswa dengan orang lain. Nah, terus ada di sini tuh pendekatan ini itu memiliki peran dalam proses pembelajaran yang sifatnya melakukan pemecahan terhadap suatu masalah dan mampu untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jadi, di sini tuh dari pendekatan konstruktivis sosial itu ditekankan untuk melakukan pembelajaran melalui pemecahan masalah. Next. Dan yang kedua itu ada prinsip-prinsip pendekatan konstruktivis sosial. Yang pertama itu adalah pengetahuan dibangun bersama. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, maksudnya itu adalah pengetahuan itu dibangun melalui kolaborasi, yaitu kolaborasi antara siswa dengan siswa dengan guru, atau siswa dengan orang lain. Terus ada juga yang kedua itu pengetahuan dipengaruhi konteks dan situasi sosial tertentu. Untuk itu perlu menciptakan suasana seperti dalam dunia nyata pada pembelajaran. Jadi itu maksudnya kayak kita tuh tidak hanya mengajarkan suatu teori aja, tapi kita juga bisa mengimplementasikannya
mengajarkannya dengan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya mengenai teknik pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis sosial. Materi ini akan disampaikan oleh Asti. Kepada Asti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah teknik. Terdapat 4 jenis teknik. Yang pertama adalah scaffolding. Scaffolding adalah teknik mengubah level dukungan sepanjang jalannya sesi pengajaran. Dukungan kepada siswa dari orang dewasa, khususnya guru, memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih baik dan berkembangnya kemampuan belajar. Yang kedua adalah pelatihan kognitif. Teknik ini melibatkan pembimbing yang berwawasan luas, pakar untuk memberikan model, demonstrasi, dan koreksi dalam tugas-tugas belajar, serta memotivasi bagi para pelajar. Terdapat 5 fitur pelatihan kognitif. Yang pertama, siswa mengamati seorang ahli yang memberi contoh. Yang kedua, siswa menerima scaffolding konseptual. Yang ketiga, siswa terus mengartikulasikan pengetahuan. Yang keempat, siswa merefleksikan kemajuan. Dan yang kelima, siswa mengeksplorasi cara baru untuk menerapkan apa yang dipelajari. Teknik yang ketiga adalah tutoring. Tutoring adalah pelatihan kognitif antara pakar dengan pemula. Terdapat 2 macam tutoring. Yang pertama, tutoring dengan teman sebaya. Teman sebaya yang dimaksud adalah teman sebaya yang lebih memahami materi dan soal sehingga bisa membantu untuk belajar. Yang kedua adalah tutoring teman lintas usia atau lebih tua, misalnya dengan kakak, ayah, atau ibu. Penelitian menunjukkan bahwa tutoring teman sebaya lebih efektif. Teknik yang keempat adalah cooperative learning. Pembelajaran kooperatif terjadi ketika belajar bekerja sama dalam kelompok untuk saling membantu dalam belajar. Kelompok belajar dapat menambah motivasi, memperbesar interdependensi, dan hubungan para murid. Rekomendasi dalam membentuk kelompok yaitu heterogen secara etnis dan sosioekonomis dan tidak mengandung satu murid minoritas, sehingga siswa bisa saling menghargai dan tidak ada yang terkucilkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keterlibatan guru dan teman sebaya dalam pembelajaran. Next. Dalam materi ini, kita akan mulai dengan teman sebaya yang akan disampaikan oleh Zulfa. Kepada Zulfa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah teman sebaya. Teman sebaya memengaruhi sense of relatedness atau kebutuhan akan relasi dengan orang lain. Maksudnya relatedness itu kebutuhan kita tuh sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan teman sebaya itu memenuhi kebutuhan sosial itu. Terus kenapa sih kok memenuhi? Jadi yang pertama, teman sebaya merupakan faktor lingkungan sosial yang pertama di mana remaja belajar untuk hidup bersama orang lain yang bukan anggota keluarganya. Jadi kita tuh belajar bersosialisasi itu sama teman-teman sebaya gitu loh di masyarakat. Yang kedua, karena teman sebaya itu teman sebaya berpengaruh karena dalam kesehariannya itu kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman seperti yang biasa kita lakukan. Next. Lalu keterlibatan teman sebaya secara emosional, yang pertama menunjukkan minat kepada siswa, yang kedua memberikan perhatian kepada siswa, dan yang ketiga meluangkan waktu serta menikmati waktu bersama-sama siswa. Ketiganya bisa terjadi karena teman sebaya biasanya akan lebih relate dan lebih mengerti bagaimana perasaan serta keadaan yang sedang dirasakan oleh temannya. Next. Nah, selanjutnya tadi kan sudah diketahui jika teman sebaya itu ternyata tuh berpengaruh pada pembelajaran. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai alur bagaimana pengaruh itu terjadi. Alur yang pertama itu teman sebaya terlibat dalam pembelajaran. Ini tuh maksudnya ada siswa yang memiliki pengetahuan yang lebih memasuki ranah pembelajaran dari siswa yang lain. Itulah yang dimaksud dengan
teman sebayanya itu mulai terlibat dalam pembelajaran. Kemudian alur yang kedua itu tentang adanya interaksi antara siswa dengan teman sebaya. Jika teman sebaya sudah memasuki ranah atau lingkungan pembelajaran siswa yang lain, maka pasti ada interaksi antara siswa dan teman sebaya itu, baik itu dalam berdiskusi tentang suatu materi atau suatu soal, ataupun interaksi yang lainnya dalam kehidupan dan yang lainnya lagi. Selanjutnya, timbul rasa aman. Nah, setelah berinteraksi itu, pastilah akan timbul rasa aman untuk bercerita. Jadi, siswa itu tidak akan sulit untuk menyampaikan gagasannya atau mengeluarkan unek-uneknya. Kemudian, jika sudah timbul rasa aman, alur yang selanjutnya yaitu tercipta rasa kebebasan mengeksplor lingkungan. Dari sini kan tadi sudah dijelaskan, jika sudah merasa aman, maka siswa itu bisa mengeksplor lebih dalam mengenai lingkungannya. Karena sudah timbul rasa aman itu, kemudian juga timbul keberanian untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai personal siswa. Ini bisa dilihat semisal dalam menyelesaikan suatu soal, jika di dalam kelas mungkin saja siswa akan takut untuk menyelesaikannya karena takut salah apabila ditanya oleh guru atau takut salah dalam penyelesaiannya sehingga mendapatkan nilai jelek, tapi karena tutor dalam teman sebaya, keterlibatan teman sebaya itu jadinya mulai berani untuk mau menyelesaikan soal walaupun salah karena tidak takut dapat nilai jelek atau tidak takut dimarahi. Terus selanjutnya, alur yang selanjutnya yaitu siswa mampu menentukan strategi yang tepat agar berhasil di sekolah. Karena sudah timbul rasa aman, sudah bebas mengungkapkan gagasan-gagasannya, sudah berani mau menyelesaikan suatu materi atau soal, maka siswa itu dapat berdiskusi juga dengan teman sebaya untuk menentukan bagaimana agar mereka itu bisa sukses dalam pembelajarannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang guru. Materi ini akan disampaikan oleh Zulfa. Kepada Zulfa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, jadi yang pertama, guru itu berperan sebagai mediator, pemandu, dan sekaligus teman belajar. Maksudnya dalam hal ini tuh guru dan siswa lebih sebagai mitra yang bersama-sama membangun pengetahuannya. Jadi siswa dituntut lebih aktif untuk belajar dalam rangka mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi siswa itu yang bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Terus yang kedua, tanpa adanya guru, peserta didik tidak akan berkembang dengan baik dan akan mengalami ambang ketidakjelasan. Jadi kan siswa itu dituntut untuk lebih aktif dalam membangun pengetahuannya, tapi itu semua tetap harus dalam bimbingan dan pengawasan seorang guru untuk meluruskan apa yang sudah dia dapat. Terus guru harus senantiasa mengawasi perilaku peserta didik, terutama pada jam-jam sekolah agar tidak terjadi penyimpangan perilaku atau tindakan yang indisiplin. Guru itu kan orang tua kedua kita gitu kalau di sekolah. Jadi guru juga mempunyai kewajiban untuk mengawasi perilaku peserta didik itu agar peserta didik itu tetap dalam jalan yang benar. Gitu. Terima kasih. Kemudian kita akan membahas tentang tugas guru dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dan fasilitator belajar. Mediator di sini tuh maksudnya sebagai penghubung antara siswa dengan pembelajaran atau materi yang akan diajarkan. Kemudian kalau fasilitator belajar itu pemberi fasilitas untuk belajar. Yang pertama, tugas gurunya itu menyediakan kesempatan dan pengalaman belajar kepada siswa. Menyediakan kesempatan yang dimaksud ini, maksudnya guru tidak terus-terusan memberikan penjelasannya, tetapi guru juga menyediakan kesempatan bagi siswa untuk bicara mengungkapkan gagasan-gagasannya. Kemudian yang menyediakan pengalaman belajar kepada siswa, maksudnya guru memberikan suatu kasus atau studi kasus yang mampu meningkatkan pengalaman siswa dalam pemecahan suatu masalah. Jadi apabila siswa menghadapi permasalahan yang serupa, siswa dapat memecahkannya dengan mudah karena adanya pengalaman belajar itu. Kemudian tugas guru yang kedua itu membantu siswa mengekspresikan gagasan-gagasannya dan mengkomunikasikan ide-ide ilmiah mereka. Ini berhubungan juga dengan tugas yang pertama di mana guru menyediakan kesempatan sehingga guru itu juga merangsang siswa itu untuk mampu mengekspresikan gagasannya dan mengkomunikasikan ide-idenya mereka. Kan kadang siswa idenya itu justru lebih kreatif. Kemudian tugas guru yang ketiga itu menyediakan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan. Ini misalkan kita kan sebagai calon guru matematika. Jika kita sebagai guru matematika, kita jangan hanya memberikan rumus saja kepada siswa, tapi kita juga harus menerangkan bagaimana rumus itu terjadi sehingga siswa itu akan
lebih terangsang keingintahuannya. Oh, kalau rumus ini tuh bisa terjadi karena adanya alur-alur, berarti rumus yang lain juga bisa terjadi karena alur-alurnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tugas guru yang menyediakan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian tugas guru yang selanjutnya adalah memonitor, membantu, mengevaluasi hipotesis dan kesimpulan yang dibuat oleh siswa. Kan dalam pembelajaran konstruktivis, itu siswa mencari sumber-sumbernya. Nah, kadang kan sumber-sumbernya itu kadang tidak relevan. Untuk itu, guru itu tugasnya untuk mengawasi dan juga mengevaluasi apakah sumber dari siswa itu sudah benar, apakah kesimpulan dari suatu materi yang dimiliki oleh siswa itu sudah benar. Jadi untuk memperjelas tugas guru di sini. Kemudian tugas guru yang selanjutnya itu menyediakan sarana yang merangsang siswa untuk berpikir secara produktif. Ini bisa dimisalkan dalam pemberian tugas. Dalam pemberian tugas itu kan sama aja kita menyediakan suatu sarana agar siswa itu berpikir produktif, karena tanpa tugas pun siswa itu kadang belum tentu mau mempelajari materi, tapi karena adanya tugas, siswa mau tidak mau harus berpikir secara produktif untuk memahami materi itu. Kemudian tugas guru, ini yang paling penting, yaitu menghargai dan menerima pemikiran siswa apapun. Sehingga dalam hal ini guru itu lebih fleksibel menerima gagasan siswa yang berbeda dan bervariasi. Maksudnya, guru menyediakan kesempatan siswa untuk mengungkapkan gagasannya, guru pun juga harus menerima apapun gagasan mereka. Jadi guru tidak boleh menjudge pemikiran siswanya itu tidak bagus atau pemikirannya itu pendek. Jadi guru itu harus merangsang agar siswanya itu harus berani untuk mengungkapkan idenya lagi. Jadi apapun gagasannya itu diterima dengan leluasa, dengan lebih fleksibel. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya adalah materi tentang hal-hal penting yang perlu dikerjakan oleh guru konstruktivis. Materi ini akan disampaikan oleh Iin. Kepada Iin, waktu dan tempat dipersilahkan. Hal-hal penting yang perlu dikerjakan oleh guru konstruktivis. Yang pertama yaitu mendengar sungguh-sungguh interpretasi siswa terhadap data yang ditemukan. Maksudnya siswa nantinya akan mencari bahan hasil diskusi, kemudian ketika siswa membacakan hasil diskusi tersebut, guru harus memperhatikan apa yang disampaikan siswa tersebut. Lalu yang kedua, guru perlu tahu bahwa tidak mengerti adalah langkah yang penting untuk mulai menekuninya. Maksudnya, jika siswa ditanya oleh guru mengenai suatu materi atau pengetahuan, lalu siswa menjawab tidak mengerti, maka siswa harus belajar lebih tekun dan guru harus lebih mengarahkan atau membimbing dan memperhatikan siswa tersebut. Lalu yang ketiga, memperhatikan perbedaan pendapat dalam kelas. Guru harus memahami jika dalam satu kelas pasti akan ada perbedaan pendapat, dan guru harus menghargai setiap perbedaan pendapat tersebut. Terima kasih. Ini referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi pada topik ini. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya kami akan membuka pertanyaan. Kami akan menyediakan 6 kesempatan untuk bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di Google Classroom. Dan jangan lupa lagi untuk menekan like dan memberikan komen positif kepada kami. Terima kasih.